Sudah begini, betul? Kenapa mau? Karena ada nilainya. Kalau tidak ada nilainya pasti ya tidak akan berebut atau nggak akan angkat tangan. Mau sekarang? Nanti sebentar ya. Iya, saya mau menyampaikan bahwa di antara kita juga ada yang seperti ini, betul? Ada yang seperti ini. Makanya Ibu beri tema hari ini memberi arti di tengah keterbatasan. Ada yang seperti ini di antara kita? Ya, mungkin kita juga ada yang punya hati yang lusuh, yang rikes seperti ini, ya. Yang apa ya, kalau uang kayak gini berarti lecek ya. Kalau diinjek ini tambah lecek ya. Yang lecek seperti ini. Betul ya? Mungkin kita punya masa lalu yang sangat-sangat suram. Ya. Mungkin kita juga punya keluarga yang tidak diharapkan oleh orang lain. Mungkin juga ada karakter kita yang sampai sekarang masih menempel di dalam diri kita sekalipun kita sudah di panti rehab atau sudah di sekolah teologi. Atau ada yang sudah sempurna? Ada yang sempurna di sini? Ya. Jadi kita kadang seperti ini, lecek. Ya, lecek. Mungkin jijik orang kalau melihat kita, apalagi melihat masa lalu kita. Saya rasa semua kita di sini punya masa lalu. Dan masa lalu kita berbeda-beda. Ya, seperti uang ini yang sudah lecek. Ya. Tapi sekali lagi, kenapa pada angkat tangan dan tadi Bapak segera ya ingin mengambilnya? Karena apalagi apa? Bernilai uang ini. Baik Pak. Maaf ya dilecek-lecek tapi berharga. Ya. Nah jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi bahwa sering kita seperti itu. Ya. Bahkan di antara kita ini yang duduk bahkan mungkin saya ya masih punya pribadi yang tidak menyenangkan orang lain. Terlebih mungkin menyenangkan Tuhan. Dengan masa lalu kita bahkan mungkin sampai sekarang bukan masa lalu saja. Ya, dari karakter, perkataan, apapun, sikap dan lain sebagainya. Namun kita tadi belajar dari firman Tuhan bagaimana Tuhan mendatangi Musa. Ya, memberi arti di tengah keterbatasan. Artinya setiap kita memiliki keterbatasan. Ya, memiliki keterbatasan. Ya, demikian juga mungkin untuk ibu rumah tangga, kalau di sini ada keterbatasan ya. Ketika dua pribadi disatukan, mendayung rumah tangga, mendayung bahtera, itu enggak gampang. Ada kekurangan, kekelebihan, ya, dan itu tentu tidak gampang dalam menjalaninya, ya. Tetapi sekali lagi kita berharga di hadapan Tuhan. Mari kita belajar, ya. Ada 3 hal yang akan kita pelajari dari nats kitab yang tadi kita sudah baca, ya. Yang pertama, bahwa Allah menghampiri kita di titik terendah kita. Betul ya, Allah menghampiri kita di titik terendah kita. Allah tidak menghampiri kita ketika kita jadi presiden, ketika kita jadi dosen, ya, ketika kita jadi pendeta, harus jadi itu dulu, gitu ya. Tetapi Allah menghampiri kita di titik terendah kita, ya. Kita lihat, tadi kita sudah baca bagaimana Musa, ya. Di Keluaran 3 ayat 1 sampai 2. Sebentar saya akan lihat. Saya suka kurang puas ya kalau nggak lihat Alkitabnya. Iya, jadi di Keluaran 3 ini kita melihat bahwa Musa sedang berada di
sedang menggembalakan kambing domba ya. Dia berada di padang gurun ya. Siapa sih Musa sebenarnya? Ya, dia adalah tentu kebanggaan Firaun ya. Mungkin juga tadinya mau dijadikan raja. Dia ada di dalam kerajaan Firaun di Mesir. Tetapi kenapa dia ada di sini? Kita lihat ya bahwa realitas Musa ya di dalam Keluaran 3 ayat 1 sampai 2, dia mengalami kejatuhan status. Dari puncak kenyamanan istana Mesir menjadi pelarian di padang gurun. Ya, kenapa dia lari ke padang gurun? Karena dia membunuh orang Mesir. Sehingga dia harus lari ke padang gurun. Artinya dia itu sebenarnya jadi buronan ya. Sehingga pergi ke tempat yang sepi, yang nyaman menurut dia, jauh dari kejaran. Itulah keadaan Musa pada saat di padang gurun dan ditemui oleh Tuhan. Lalu dia juga mengalami profesi yang rendah, menggembalakan domba mertua, bukan domba miliknya, tetapi domba mertua, ya. Dan di Mesir, ya, ini dalam budaya Mesir ini adalah pekerjaan yang paling hina dalam budaya Mesir, menggembalakan domba itu. Ya. Jadinya sangat drastis ya, dari mulai dia duduk di kerajaan, ya, menjadi anak Firaun. Sekarang dia menggembalakan domba, bukan domba miliknya, tetapi domba mertuanya, ya, milik Yitro. Dan itu adalah pekerjaan paling hina dalam budaya Mesir. Dan berikutnya kita lihat, ya, 40 tahun dia terasing, kehilangan identitas. Dan lumpuh oleh trauma masa lalu. Karena sekali lagi dia sempat membunuh, tetapi membunuhnya ketika dia apa? Dia jadi anak raja. Dia ketika membunuh dalam segala fasilitas. Begitu. Namun sekarang dia di padang gurun terasing selama 40 tahun, kehilangan identitas itu. Dan lumpuh oleh trauma masa lalu. Next. Ya. Tapi kita tadi lihat, ya. Kita lihat di ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Ya. Artinya bahwa Allah tidak membatasi diri hanya bekerja di masa jaya kita atau di masa puncak kita, ya. Tetapi inisiatif aktif perjumpaan Allah justru dimulai di tengah kesunyian, ketidakberdayaan Musa. Ya, di tengah kesunyian, ketidakberdayaan kita. Sering kita tidak berdaya. Mungkin masalahnya bermacam-macam. Ya, yang di Panti Rehab mengalami, ya, bagaimana ada di Panti Rehab. Demikian juga kita semuanya, ya, mahasiswa dan saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian. Ya, Allah tidak membatasi pertemuannya ketika kita jaya, ketika sudah lulus skripsi, tapi ketika bikin tugas Allah tidak ada. Sehingga akhirnya apa? Karena merasa Allah tidak ada sehingga malas, sehingga nyontek, meniru gitu ya. Karena menganggap Allah tidak ada. Ya. Padahal Allah ada di dalam kesemuanya, rutinitas kita dia ada. Dan bukan ada ketika kita sedang di atas saja. Ya. Ketika Samuel menyusun skripsi, Allah ada Samuel? Ada. Ya. Pusing nyusun skripsi? Pusing. Minimalnya ada ibu pembimbingnya. Walaupun belepotan kita ya. Tetapi Allah ada. Allah tidak sedang meninggalkan orang yang demikian. Dia hadir dalam segala kehidupan kita, dinamika kehidupan kita. Dia hadir. Ya, tentu ini penghiburan bagi kita.
ketika melihat bagaimana Musa. Ya, next berikutnya. Ya. Nah, ini aplikasi dan pengharapannya itu jelas terhubung dengan Yohanes 17 ayat 10. Kalau Musa dia buronan, lalu dia pergi ke padang gurun. Namun kalau kita melihat Yohanes 17, Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya setelah Tuhan Yesus bangkit ya. Kenapa berdoa untuk murid-muridnya? Karena murid ketakutan pada saat itu ya. Bahkan banyak yang pengecut ketika disalib, yang hadir siapa. Sehingga mereka akhirnya bersembunyi di ruangan atas. Ya. Namun apa yang dikatakan Yohanes 17:10? Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dalam keadaan apa mereka? Mereka ini murid Kristus ya. Dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan pengecut, dalam keadaan lari, dalam keadaan bersembunyi, dalam keadaan gemetar. Yesus ada. Bahkan dikatakan, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Kehormatan sekali bagi kita ya. Apapun keadaan kita, dikatakan dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Tuhan tidak melihat bagaimana mereka. Dia bangkit dan menampakkan diri kepada mereka untuk apa? Ya untuk ini. Ya. Supaya mereka menyadari bahwa kebangkitan Tuhan adalah kemenangan mereka. Sehingga dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ini sebenarnya doa dia kepada Bapa. Ya, ada ayat B-nya, A-nya, tetapi ini ayat B-nya. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Tuhan tidak melihat masa lalu kita. Ya, dan Tuhan tidak datang ketika kita ada di atas. Dalam keadaan apapun dia ada. Cuma yang menjadi kesalahan manusia kadang lebih mengandalkan logikanya, dirinya sendiri ya, pemikirannya yang terbatas itu. Ya. Atau mungkin ya ke teman boleh sih, ke dosen boleh, ke wali boleh. Tetapi yang terutama ya terhubunglah dengan Tuhan karena ini aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ya. Dia meminta loh kepada Bapa. Dengan kata lain, dan aku telah dipermuliakan di dalam kita semua. Ya. Jadi Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna dulu, ya, atau tanpa cacat untuk memanggil dan memakai kita. Ya. Kira-kira bagaimana? Ada yang masih saya enggak berdaya. Saya enggak bisa bicara. Ada? Saya pemalu, iya ibu juga dulu pemalu, mungkin sampai sekarang juga pemalu, ya benar nggak atau malu-maluin? Kalau mahasiswa bilang malu-maluin ya Bu Eti. Ya, jadi dalam segala keadaan kita, dia ada, dia ingin memanggil dan memakai kita. Itu ya. Jadi kapasitas hidup kita yang retak dan terbatas adalah panggung bagi kuasanya yang memulihkan. Ya, jadi kita dipulihkan di dalam Yesus, bukan di dalam siapapun, bukan kapasitas kita. Ya, pemulihan datang bukan dari kapasitas kita, tetapi oleh karena Dia Yesus hadir di dalam hidup kita. Itu yang harus kita andalkan. Itu yang pertama. Dan mari kita lihat yang berikutnya, poin berikutnya, yang kedua. Ya, pengharapan kita lahir dari siapa Dia, bukan kapasitas kita, betul nggak? Ya, jadi pengharapan kita seharusnya lahir bukan dari, oh saya dosen, oh saya pendeta, ya Pak ya, oh saya pastor, oh saya mahasiswa, bukan. Ya, pengharapan kita lahir dari siapa Dia, bukan kapasitas kita, karena kita terbatas. Ya. Kalau kita mengandalkan Dia, maka tugas-tugas akan berjalan dengan baik, betul? Betul. Tuhan memberikan inspirasi, ide, karena kita mengandalkan Dia, bukan kapasitas kita. Kalau kapasitas kita akan sangat terbatas. Ya, akan sangat terbatas. Sering loh, ya, Ibu pernah ngalami kalau dulu jadi mahasiswa,
baru aja mau aja buat judulnya atau satu kalimat di depannya aja, aduh udah sulitnya ya, disimpan lagi, sampai berapa hari ditinggal. Tapi ketika mengandalkan Tuhan, kayaknya lancar ya. Merenung dengan Tuhan itu lancar, nggak bisa dihentikan, bahkan 1 jam juga bisa selesai gitu. Ya. Nah jadi Musa sangat minder, kita lihat di sini ya, di ayat yang keberapa yang ketika Musa dipanggil Tuhan, ayat 11 ya. Tetapi Musa berkata kepada Allah, ya ketika Musa dipanggil Tuhan untuk menyampaikan berita kepada Firaun supaya membawa bangsa Israel ke padang gurun, Musa mengatakan gini, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Ya, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Aku ini siapa? Sering di antara kita seperti itu ya. Aku ini siapa sih? Kok jadi ketua Natal? Aku ini siapa sih? Kok jadi WL? Kok jadi song leader? Kok jadi singer? Aku ini siapa? Mungkin awalnya dulu gitu juga ya. Siapa? Ya. Siapa sih aku? Ya, Musa bilang seperti itu kepada Tuhan karena dia mengingat masa lalunya ya, yang buram, dia buronan sehingga dia minder. Ya, ini bisa ada pada kita ya, minder. Dan kita mungkin masuk dalam proses ya supaya kita melihat bukan kapasitas kita tetapi Tuhan. Nah, namun Tuhan katakan di sini ya, ketika dia bertanya tentang kapasitas dirinya, Allah mengalihkan fokus Musa kepada namanya. Aku adalah aku. Ya, Esy, Asyer, Esy, aku adalah aku. Dengan kata lain, aku ada di dalam keadaan engkau sebagaimana adanya. Gitu ya, aku adalah aku. Yang mau ngutus itu aku, bukan kapasitasmu tapi aku. Aku yang berdaulat, aku Tuhanmu. Aku berkuasa atas apapun, atas hidupmu aku berkuasa. Jangan takut, aku berdaulat atas kamu, makanya aku adalah aku. Itu yang menguatkan ya. Artinya aku akan menjadi apapun yang kamu butuhkan dalam segala kelemahanmu. Dan ini menyambung dari Yohanes 17 tadi. Yesus berdoa agar apa katanya? Yesus berdoa agar kita dipelihara dalam nama Bapa itu, agar kita menjadi satu dan kuat. Yesus berdoa. Sama ini ya, balance antara apa yang disampaikan Tuhan ke Musa dan apa yang disampaikan Yesus kepada para muridnya. Dalam keadaan dua-duanya lagi down ya, sama. Artinya PL maupun PB menyatakan bahwa bagian kita seharusnya mengandalkan siapa dia, bukan kapasitas kita. Baik PL maupun PB memperkenalkan itu, bahwa Tuhan di atas segalanya. Ya, jadi pengharapan kita lahir dari siapa dia, bukan kapasitas kita. Siapa dia? Dia itu Yesus yang sudah ada di dalam diri kita. Ya, sehingga dialah yang akan memberikan kemampuan kepada kita dalam keberadaan apapun kita. Baik, sekarang yang ketiga, ya aplikasinya ya ini. Bagi mahasiswa yang sedang cemas akan masa depan dan bagi rekan-rekan yang sedang berjuang mungkin pulih ya di masa lalu, pengharapan Kristen itu bukan percaya pada kekuatan diri sendiri, tetapi hanya di dalam Yesus ya. Pengharapan kita adalah jangkar katanya ya, jangkar itu kan kuat ya, menembus ke bawah. Adalah jangkar yang kuat karena bersandar pada Yesus yang memelihara hidup kita. Saat kita berkata saya tidak mampu, ya, saya sudah rusak. Yesus menjawab, aku adalah pemulihmu. Kapasitasmu yang terbatas adalah tempat di mana kuasaku bekerja paling sempurna. Hebat, ya. Kita punya pengharapan yang luar biasa di dalam siapa? Di dalam Yesus. Bukan di kapasitas kita, tetapi di dalam Yesus. Dan berikutnya yang ketiga, kita dipelihara di dalam dunia. Kita terus dipelihara loh ya. Sampai dalam keadaan seperti itu pun Tuhan ada, Tuhan hadir. Karena apa? Kita dipelihara di dalam dunia untuk menjadi bukti kasih-Nya. Ya, dipelihara bukan hanya untuk berdiam diri.
Kalau orang Sunda bilang ngejentul, ada yang tahu ngejentul, berdiam diri, bukan untuk itu. Tetapi kita dipelihara dari tadi poin 1, poin 2, untuk apa? Kita dipelihara di dalam dunia untuk menjadi bukti kasih-Nya. Yesus tahu bahwa dunia ini keras, ya. Dunia ini penuh pencobaan, ya. Yang bisa menjatuhkan kembali murid-muridnya, juga yang bisa menjatuhkan kita. Ya, mungkin nanti sebentar para mahasiswa juga lulus, ya akan masuk ke dalam masyarakat. Ada banyak nanti, ya, cobaan, godaan, ujian. Demikian juga yang di rumah pemulihan, ya. Mungkin orang tidak mudah untuk percaya kembali. Ya, namun Yesus tidak meminta agar mereka diambil dari dunia, ingat tadi doanya ya. Ya, melihat yang rapuh seperti itu, yang lusuh seperti itu ya. Yesus tidak berdoa untuk mengambil ajalah mereka, tidak. Melainkan agar mereka dilindungi dari yang jahat. Allah membiarkan kita tetap berada di dunia ini dengan sebuah tujuan. Untuk apa tujuannya? Masih ada Kak Lia? Ya, tujuannya untuk kemuliaannya. Tujuannya untuk menceritakan kasih-Nya. Ya, menjadi lidah seorang murid. Nah, Tuhan tidak langsung membawa kita ke surga, betul nggak ya saat kita bertobat atau pulih? Kita ditempatkan di kampus, di komunitas, bahkan di panti rehab. Ya, untuk apa? Untuk menjadi saksi yang berjalan, tidak diam. Ya. Ketika orang melihat, mungkin dulu ada yang terpuruk ya. Ya, dan bersyukur dengan kapasitas yang ada, disitulah dunia melihat bahwa Yesus itu nyata. Ya, hidupmu yang dipulihkan adalah khotbah terbesar bagi orang-orang di sekitarmu. Hidupmu yang dipulihkan adalah khotbah terbesar bagi orang-orang di sekitarmu, di sekitar kita, di sekitar saudara dan saya. Ya, kesimpulannya di hadapan Tuhan tidak ada produk yang gagal, siapapun kita. Ya, para murid yang penakut diubah menjadi soko guru jemaat, bahkan Injil dibawa ke Eropa dan sampai ke kita, ke orang Sunda juga, ke saya gitu ya. Dan setiap kita yang hadir hari ini, apapun statusmu, seberapapun kapasitasmu, dan seberat apapun perjuangan pemulihanmu, kamu berharga di dalam Yesus. Ya. Taruhlah pengharapan kita di dalam namanya. Biarkan Dia memegang tangan kita. Ya, supaya merapihkan tadi uang yang lecek ya. Merapihkan masa lalumu, merapihkan karaktermu, merapihkan sifatmu. Ya, dan memakai apa yang ada padamu untuk menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan, hamba terbatas. Namun Engkau Allah yang tidak terbatas, yang mengerjakan setiap kami. Biarlah kami pulang dalam keadaan berbeda. Karena Roh Tuhan yang mengerjakan setiap firman Tuhan yang kami terima. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.